Halo, kita jumpa kembali dalam video kali ini, yang mana video kali ini kita coba membahas itu bagaimana cara input data ke dalam worksheet atau lembar kerja, yang mana pada kali ini saya tidak menggunakan user form, tapi menggunakan sebuah form, yang mana form itu untuk untuk memasukkan sebuah inputan, yaitu saya buat pada range ini kemudian saya buat sebuah tabel yang ini, yang mana data dari form ini akan input masuk ke dalam tabel ini, yang mana di tabel ini kolom ini terdiri dari ada kolom nomor, kolom tanggal, nomor RF atau rekam medis, nama, umur, pemeriksaan klinis, dokter pengirim, jaminan, asal rujukan, dokter radiologi, dan keterangan serta jam. Jadi sesuai dengan form inputnya ya. Jadi saya di sini membuat sebuah form input data pasien ya pada sebuah instalasi radiologi ada di rumah sakit. Jadi bagaimana cara membuatnya? Itu pertama-tama yaitu kita buat sebuah database seperti ini ya, serta form input datanya seperti ini, serta tabel data input seperti ini. Kemudian buat sebuah combo box. Jadi combo box ini fungsinya yaitu itu adalah list dari pemeriksaan yang ada pada instalasi radiologi. Kemudian ini jaminan, yaitu kepesertaan pasien, asal rujukan itu dari unit-unit yang ada di rumah sakit. Kemudian ini ada dokter, ini mungkin dokter radiologi ya. Kemudian buat sebuah tombol, ada namanya tombol simpan atau save, ada tombol edit, ada untuk reset data, dan ada tombol delete atau untuk hapus data. Kemudian untuk mengisi list combo box ini, kita buat sebuah range ya, ada di sini. Yang ini nih pemeriksaan, yaitu ini ada beberapa macam pemeriksaan ya. Kemudian untuk list jaminan atau kepesertaan, biasanya ya kepesertaan pasien ya yang berobat ke rumah sakit, itu dia punya range berada pada ini. Kemudian asal rujukan. Jadi asal rujukan ini adalah unit-unit yang ada di rumah sakit yang biasanya ingin melakukan atau rujukan untuk melakukan pemeriksaan radiologi. Ini ya contoh ini. Kemudian untuk dokter radiologi itu ya dia punya range di sini ya.
Ya, ini dokter yang bersangkutan. Kemudian yang pertama-tama yaitu pada kolom nomor kita buat sebuah nomor urut ya, dari jadi berapa jumlah pasien atau berapa jumlah inputan, maka nomor ini akan terurut otomatis sampai data terakhir. Jadi kita buat sebuah rumus Excel di sini, itu dengan caranya gitu. Sama dengan if kita ambil di sini ya F26. Jadi bila kolom atau range F26 itu kosong, maka pada kolom nomor itu tidak akan terisi, dan jika berisi data maka dia akan terisi. Rumusnya yaitu F26 tidak sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Titik 2 kita F6 F26 dapat lagi F26. Jadi kita berikan tanda dolar di depan dari huruf F ya, dan juga tanda dolar di depan dari huruf F. Kemudian kita tutup kurung, kemudian titik koma. Jika value false maka kita kasih kosong, berarti kosong. Kemudian pas kurung, kita enter. Kemudian kita drop view sampai ke bawah, jadi berapa jumlah data yang kita inginkan ya. Anggap di sini sampai segini ya. Ini aja. Oke. Kemudian untuk pengisian combo boxnya ini yang berdasarkan dari kriteria ini atau range ini, itu kita masukkan codingnya itu. Jadi codingnya ada di sini ya. Coba kita klik 2 kali. Jadi ini. Jadi ini ya. Oh ya ini. Jadi di sini kita gunakannya itu private sub combo box 1 drop button click. Jadi ini. Kita pilih di sini. Button drop click. Jadi salin script ini sampai ke bawah.
Jadi yang mana itu set combo box itu ini yang ini ya, maaf yang ini kemudian ini Nasrow, yaitu yang ini ya. Dari data ini tadi dari baris terakhir. Kemudian ini for each cell in reference X2 Nasrow hitung ini jam sekali. Kita lihat tuh. Jadi combo box 1 akan terisi berdasarkan dari range ya yang tadi. Kemudian yang ini untuk ini combo box ini jaminan balik depan ya. Jadi spesial combo box sudah dapat terklik. Jadi tim dia saling script ini combo box 2 spesial yaitu Z ya. Jadi di sini ya Z. Jadi ini jadi salin script ini. Kemudian untuk mengisi dari combo box 3 ini atau dari pasar rujukan sama seperti tadi ya, kita klik 2 kali. Jadi dia berada pada via yang kemudian untuk mengisi list dari combo box 4 atau dokter radiologi ya, kita klik 2 kali juga. Jadi dia berada pada kolom T. Ini ya. Kemudian ya. Kemudian dia akan mengisi sampai baris terakhir. Oke. Coba kita lihat. Maka dia akan pergi pada combo box 2, kemudian pada combo box 3 yaitu ini, kemudian pada combo box 4. Kemudian di sini juga saya akan coba jelaskan, yaitu bahwa jika misalkan pada combo box 1 ini saya memilih pemeriksaannya itu misalkan
pemeriksaannya itu 2 kali pemeriksaan, 3 kali dan seterusnya. Jadi maka setiap saya memilih list pada combo box 1, maka misalkan saya memilih dari 2 pemeriksaan, maka pada kolom J6 ini, maka data list yang saya pilih pada combo box 1 itu akan tergabung menggunakan yaitu koma sebagai delimiternya. Jadi bagaimana cara untuk menambahkan codingnya, yaitu kita coba klik pada combo box ini, combo box 1 ya, pada combo box change ini jadi set output range-nya itu pada J6. Sepertinya pada J6. Jadi setiap saya memilih data pada list atau pada combo box 1, maka dia akan tersimpan. Maka yang saya pilih pada list combo box itu akan link cell ya istilahnya ya, maka dia akan berada pada J6. Dan ini jadi saya di sini menggunakan satu WS itu aktif set ya. Jadi saya tidak menggunakan itu berdasarkan dari nama sheet. Jadi saya menggunakan yaitu berdasarkan sheet yang aktif. Jadi ini ya. Ini jadi itu dia ini, dan ini untuk menggabungkan ya teks yang dipilih dengan tanda koma, yaitu ini for each cell in auto range ya, ini J6 cell value is kosong atau kosong, cell value is cell text, maka digabung itu kosong, maka cell value is else ini. Jadi delimiternya yang ini ya, maka sel yang saya pilih itu misalkan bisa memilih 1 atau 2 sampai 3 ya pada list yang ada pada combo box 1, maka dia akan tergabung dengan delimiter, dengan apa, dia akan tergabung dengan titik koma ya sebagai apa, delimiternya atau bagaimana ya. Jadi apa, jadi dia tergabung atau dia di setiap list yang saya pilih itu akan tergabung dengan titik koma ya sebagai delimiter ya. Contohnya gini ya, oke, jadi kita lihat ini ya. Jadi ada sebuah icon di sini, ada icon hapus. Jadi bila saya buat klik ini, maka data pada kolom J6 itu akan terhapus. Ya. Jadi ini ya. Jadi codingnya ini ya. Jadi gunanya ini yang mana? Jika sebelum saya melakukan input data ke dalam
apa nih, dalam ini ya, kolom ini masih di data itu. Sebelum saya input data ke dalam kolom ini, saya bisa mengubah pilihan saya dengan cara menghapus data yang ada pada range D6 ini yang berdasarkan dari combo box 1 ini. Jadi codingnya ini ya, ini buat sub button hapus klik ini SRL 6 konten. Oke, kita coba ya. Saya memilih misalkan ini ya, kemudian saya memilih ini, kemudian saya memilih ini, maka ini kita lihat pada range J6 itu akan tergabung ya, pilihan saya itu akan tergabung dengan tanda koma sebagai apa istilahnya ya, pemisah apa, pemisah atau delimiter lah, delimiter dari ini. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membuat apa tombol shape-nya, yaitu ini ya, buatlah tombol shape, klik 2 kali, jadi codingnya ini ya, codingnya jadi buat sebuah variabel seperti ini ya. Jadi itulah tadi yang saya katakan bahwa di sini saya menggunakan worksheet yaitu active sheet. Jadi bukan berdasarkan nama dari sheet ya, active sheet. PWS range D3 baru ya, inilah itu sebuah apa message post ya, bila data pada J3 itu kosong maka akan muncul informasi bahwa data tidak boleh kosong ya. Kemudian bikin sebuah ini last row adalah ini pada F, saya menggunakan F1, kemudian set data range itu, jadi data range nya ini ya B26 sampai O ini. Jadi ini ya B26 sampai ini ya sampai baris terakhir. Kemudian tentukan kereta pencarian secara tertib. Jadi saya apa di sini itu apa menggabungkan ya antara untuk edit data dan bagaimana menyimpan data ya. Nanti saya akan coba jelaskan ya itu pada bagaimana kalau untuk edit datanya. Kemudian ya maka ini inputannya ya. Jadi sel rows
kolom 2 sama dengan WS Sales. Ini baris kedua kolom 10 pilihannya. Jadi ini B2 ya. Jadi baris terakhir dari kolom kedua ini adalah baris kedua kolom 10 ini adalah J. Baris kedua kolom 10 atau J. Ya ini ya, B2 B2 B26. Kemudian bestsellers inilah ini ya. Pada kolom kelima besar baris ketiga kolom 10 atau J. Ini ya kolom kelima ini. Kolom kelima adalah ini, dia akan sama. Jadi begitu seterusnya mungkin. Seterusnya itu. Jadi WSL 7 kolom 4 kolom 10. Kemudian yang besar ini, jadi pada saat data diinput maka dia akan membersihkan nilai pada ring pencet. Ini ya. Dia akan mengosongkan ini. Setiap kita selesai input data. Jadi kita coba ya. Coba input data ya. Ya saya lupa ya itu apa nih? Pada range J6 itu J13 ini. Yaitu bagaimana itu tanggal atau waktu itu akan terupdate otomatis. Jadi setiap kita melakukan input data maka jam kunjungan ini akan terupdate dan masuk ke kolom O ini ya, yang ini. Jadi setiap kedatangan pasien itu jam berapa maka dia akan terupdate otomatis jamnya pada saat kita input data pada J4 yaitu nama pasien. Jadi kita buat sebuah coding yaitu ini ya, kita masuk ke set kemudian change ya ini ya. Suppose change itu bahwa bisa ada ini
internet research jam 4 is nothing. Memeriksa apakah apel berwantar pada jam 4. If it's not empty, website yang berjaga jika tidak kosong, maka website yang tidak polis dengan yang jadi dia akan menggunakan format waktu sekarang ya. Ini oke. Jadi coba kita lakukan input data. Misalkan pada tanggal ini 18 kita nomor RM-nya ya kita buat saja, dan kemudian nama pasien misalkan perusahaannya yaitu tadi ya. Beda sebenarnya. Ini klinisnya sekarang tidak ada kemudian dokter pengirimnya yaitu dokter Irma, dan jaminannya dan kami yaitu ini ya, yang ini menambah rujukan tadi. Nah ini radiologinya sembarang kita coba buat ini keterangannya. Jadi keterangan di sini kita buat keterangan ya apa aja, misalkan pasiennya apalah, umum apa, kwitansinya, nomor kwitansi apa, kemudian jam kunjungannya. Iya, sorry, jadi pada saya tidak masukkan di enter, terupdate dan kita coba save. Jadi tadi bahwa akan masuk ya, tapi kita lihat bahwa pada ini kolom B26 itu ini jadi bagaimana itu bahwa data masuk ke list B26. Cuma bagaimana cara kita itu untuk menggabungkan yaitu kolom B sampai kolom D ini sehingga data yang masuk itu akan termerger. Jadi caranya gimana? Tuh. Jadi kita buat sebuah coding ya, kita tambah sebuah coding yaitu ini di sini, yaitu kita buat sebuah modul ya, semua modul, buat modul yaitu di sini modul, kemudian buat semua modul lain. Jadi modulnya ini submerger cell and center text. Jadi buat sebuah variabel ini, kemudian set WS active sheet start roll itu tar 26 ini.
itu mulai dari ya. Kemudian kita scroll sampai dengan ini B, ambil pada kolom B, kemudian loop model bersumber bukan saya itu for in row sampai start row dan last to row. Jadi last row, start row ini ke 6 sampai dengan baris terakhir. Kemudian set range sampai dengan ini base range, yaitu base range sel start row pada kolom 2 dan sel end row pada kolom 4. Jadi ini menggabungkan antara kolom 2 dan kolom 4 with range ya. Dan kolom, jadi kolom B dan kolom T ya, menggabungkan. Kemudian with range merger between center, jadi dia akan bila data itu terisi, nah, bila range ini pada B dan D itu terisi data, maka dia akan merger, kemudian dia akan center, maka dia akan di pertengahan ya, text row ya. Kemudian start row sama end row, jadi dia akan menambah sampai baris di bawahnya jika data itu terisi data, apa jika pada kolom itu akan terisi data. Jadi next row. Jadi coba kita input data kembali ya. Enggak. Pasien misalkan ya. Biasanya yaitu tidak ada ya. Kemudian dia misalkan sakit tidak ada, kemudian misalkan dokter gigi, jaminannya misalkan ya umum, misalkan ini begitu ya. Misalkan di sini keterangannya, nomor resunya atau nomor kwitansinya misalkan. Kalau kita input ya, coba kita lihat, kita coba input. Oh iya, saya lupa ini. Nah, ini ya. Masuk ke sini. Jadi pada simpan data itu kita memanggil modul tersebut, yaitu kita taruh di sini ya. Jadi di sini pada saat ini memanggil modul ini lalu merger selain center ini ya. Dan kita kembali, jadi coba kita input data. Coba kita set, maka kita lihat nah, ini kolomnya akan termerger dan data yang terisi akan berada pada pertengahan ya. Ya sudah masuk. Oke, ini waktunya
ini. Jadi bagaimana caranya, yaitu jika ini. Ini ada salah ya urutnya, bukan dan tapi lomba. Ini coba kita ya, tadi nomor urut otomatis. Jadi agar inputannya itu huruf kapital begini ya, jadi saya menggunakan yaitu sini ini ya. UCase, jadi UCase itu yaitu mengubah menjadi awal huruf kapital ya, tidak. Jadi inputan itu huruf kapital yaitu ini. Ya ini ya. Ya. Jadi setiap kita memasukkan data, misalkan begini ya. Ininya. Coba kita ubah dulu. Jadi setiap saya melakukan pengisian itu bahwa itu huruf kecil ya. Jadi walaupun saya buat menginput itu huruf kecil ini, maka jika saya melakukan input data, maka data yang terbentuk akan berubah menjadi huruf kapital. Contohnya nih ya, maka data yang terinput itu ya, huruf kapital. Oke, untuk materi simpan data saya sudah jelaskan kali ini, maka untuk berikutnya itu saya cuma menjelaskan untuk bagaimana cara edit data ya pada session kedua ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.